Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di Henry Channel ya. Oke, hari ini kita akan bahas lagi seputar Iyun dan Fauzana lagi ya. Hari ini kita akan bahas lebih detail tentang apa yang akan terjadi jika Iyun dan Fauzana itu buka-bukaan tentang hubungan mereka di sosial media ya, atau di dunia nyata ya, di dunia nyata dan di medsos ya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Nanti akan saya bahas secara detail. Untuk pertama saya akan reaksi dulu isu-isu terbaru tentang hubungan Iyun dan Fauzana ya. Oke, sebentar. Oke, kita lihat dulu videonya. Saya putar dulu. Isu terbaru tentang Iyun dan Fauzana. Ya, Oke, ini dari Iyun dulu. karena kan sebenarnya persahabatan itu kan berlaku di situasi yang sulit. Di situasi yang sulit, di situasi yang biasa aja, kita persahabatan. Kalau di situasi orang terkenal semua ya pengen jadi sahabat. Ya, ini Papi Tomli dan Mas Iyun live berdua ya. Di sini Papi Tomli memberi semacam kebijaksanaan atau wisdom ya tentang persahabatan, pertemanan itu akan diuji pada saat kita mengalami kesulitan. Kalau seorang sahabat ada ketika seorang sahabat mengalami kesulitan, kita ada buat dia. Nah, itulah yang disebut persahabatan. Kira-kira begitu ya teman-teman. Berikutnya ini membahas tentang kapan Mas Yun, tebak-tebakan kapan Mas Yun akan nikah. Biasa itu. Tapi papi itu biasanya instingnya itu paling kuat. Pokoknya kelihatannya itu kapan masuk nikah itu? Tahun depan atau tahun depannya lagi? Tahun ini kayak mungkin ya. Kalau tahun depan itu kalaupun bisa mungkin nggak tahu. Ini Papi Tomli. Ini tebak-tebakan atau memberi clue ya. Ini kayaknya lebih lebih kayak memberi clue ya. Tahun ini kayaknya. Nanti akan dilanjutkan lagi dengan jawaban seperti ini teman-teman. Waduh. Ini kalau papi udah bicara itu biasanya Ya, kita kejadian. putar lagi. Waduh. Ini kalau papi udah bicara itu biasanya kejadian loh. Nah, Roni kan dulu saya bilang tahun ini kayak mungkin ya. Kalau tahun depan itu kalaupun bisa mungkin nggak tahu berapa. Waduh. Jadi Papi Tomli memberikan clue tahun ini kayaknya, atau kalaupun tahun depannya sekitar bulan Oktober, kata Papi Tomli ya. Ini kalau papi udah bicara itu biasanya kejadian loh. Nah, Roni kan dulu aku bilang gini, Ron, nikah itu kalau bisa 20 tahun. Oke, gitu ya. Itu adalah clue kapan. Oke, sorry ada gangguan sedikit. Clue-nya yang disebutkan Papi Tomli itu kemungkinan tahun ini Mas Iyun nikah, atau kalaupun tahun depan ya sekitar bulan Oktober katanya Papi Tomli ya. Nah, Mas Iyun juga menimpali, ini biasanya kalau Papi yang ngomong biasanya kejadian ini. Nggak tahu orang dua ini tektokan atau gimana ya. Ya kita nikmati aja lah ininya, sinetronnya ya. Yang penting kita di sini nggak menghujat, nggak menggunjing ya. Itu yang harus teman-teman ketahui. Kita di sini hanya istilahnya, hanya memberi pengetahuan tentang kode-kode yang dilemparkan oleh Mas Yun dan Bunda Fauzana ya. Nah, kalau dari pihak timur seperti itu. Nah, kalau dari pihak barat itu Fauzana itu cuman bilang ke Penyung ya, waktu live dengan Penyung itu Fauzana sendiri yang bilang dia mau menikah, tapi nggak dijelaskan sama siapa, tanggal berapa, itu nggak dijelaskan sama Fauzana ya. Sama pihak barat itu nggak dijelaskan. Oke, kita lihat lagi video live Fauzana ya. Ini
kita buat hiburan ini lebih banyak lucunya kalau Fauzana di live-nya yang terakhir ya. Ini sebentar saya putar dulu. Oke. Apa resep bisa seputih kok kawan lo putih pakai efek sayang. Efek. Kan apa sana aku lagi kecian deh orang ratu TikTok apa ratu TikTok efek dan dempul cek. Yalah di sana. Ini Fauzana dibilang ratu dempul ya, masih ada aja ya orang yang menghujat ya, ya mensinisi lah. Nanti akan saya terjemahkan ini ya, bahasa Padangnya. Iyon, jele deh kak. Kalau nia mah semua ibu sana apa iya ibu sana bisa sombong. TikTok dempul cek. Aduh ya Allah. Ini live di Painan. Oh, di pekecian di orang tarui. Kalau awak enggak, kalau di pekecian orang tuh nak guys pahala tuh semakin banyak abitua. Cek di pekecian yang Fauzana kan mereka biarlah udah soal apa pahala. Ya, ini live terakhir Fauzana kalau nggak salah ya. Tanggal 29 kalau nggak salah. Tanggal 29 Juni itu di Pantai Corocok Painan. Itu sebelum manggung Fauzana live. Pantai Painan itu kalau dari rumah Fauzana, dari kampungnya yang di Aur Malintang itu sangat jauh ya. Mungkin ada sekitar 5 jam paling, 4 jam 5 jaman lah kalau dari kampungnya. Jauh deh tuh. Iya, mangga udah lebih nih. Sudah tuh Coba kita ulang lagi. TikTok dempul cek. Aduh ya Allah. Oh, di pekecian di orang tarui. Kalau awak enggak, kalau di pekecian orang tuh nak guys pahala tuh semakin banyak abitua. Cek di pekecian yang Fauzana kan mereka biarlah udah soal apa pahala jauh deh tuh. Ini sikap bijaknya Fauzana ya. Iya, mangga udah lebih nih. Sudah tuh di pekecian gua udah pahala. Nikmat mana lagi yang kau inginkan wahai manusia? Nanyan gaji badang mana nanyan inyo itu dah itu di baru semat dari sepadang anan kalau nan kayak ndak elok deh tuh nggak bisa nyematkan dok beko kalau bada cantik nanyan bada gaji bada tuh jadi sematkan itu aku agak mendo sini aku anu gini Enggak mendo campur bahasa Jawa ini. Iya, kalau mekon awak celak sial me nyematkan kok bada cantik kan yang lain aku nak guys Atau ada bacanya disematkan di situ. Bada cantik banget. Bada cantik banget daripada Bunda Anyo malah nyematkan tuh. Coba kalian komen udah itu pasti nyo disematkan Itu ya keusilan Bada ya. Ini Bada Bada itu ya kayak gitu kayak karakternya ya. Diam-diam suka usil. Bibi lantiak bana bibi akak pakai lipstick kok tadi ya. Biar lantiak biar bagus. Kakak aku nggak ngerti apa yang ngomong. Ya udah nanti ada yang translate. Oke, nanti kita translate. Ada yang nggak paham omongan apa live-nya Fauzana barusan. Oke, itu ya. Jadi untuk tema pembahasan kita hari ini adalah tentang apa sih jikalau misalkan Fauzana dan Iyun itu bukaan hubungannya di media sosial atau ya terbuka aja beliau live-nya mesra-mesraan kayak dulu, terus posting di akun-akunnya tentang Mas Iyun, Fauzana memuji-muji Mas Iyun atau menampak-nampakkan hubungan mereka lah. Nah,
apa yang terjadi jika mereka berdua itu buka-bukaan tentang hubungan asmara mereka di medsos? Itu kemungkinannya adalah gini teman-teman. Kemungkinan pertama itu adalah pengikut Iyun dan Fauzana di medsos, baik itu di IG maupun di TikTok, itu akan semakin membesar. Konsekuensi ketika akun mereka semakin membesar, ya mereka jadi artis dadakan. Ya walaupun udah jadi artis juga sih. Pengikut Iyun dan Fauzana itu semakin membesar, itu mereka akan lebih gampang untuk jadi brand ambassador produk selain Daily Wafa, entah itu apalah. Yang jelas ketika pengikut medsos seseorang itu udah naik, itu endorse itu dari mana aja insya Allah lebih gampang masuknya teman-teman. Terus ketika ketika pengikut Iyun dan Fauzana itu semakin besar, ada konsekuensi akan ada gelombang-gelombang undangan dari artis-artis. Mbah itu kemungkinan ya, kalau aku memprediksi ya, ketika mereka mau buka-bukaan tentang hubungan mereka di medsos, di dunia nyata sekalipun, mereka pasti akan diundang ke TV. Pasti akan ya minimal di kayak semacam program Brownies yang semacam itulah. Mereka juga akan diundang ke podcast-podcastnya artis seperti Deddy Kobuzer, Raditya Dika, dan seterusnya. Dia akan tambah viral kalau Iyun dan Fauzana itu mau bersedia untuk untuk memaparkan hubungan mereka di dunia nyata maupun di medsos. Nah, orang-orang yang mengikuti beliau juga akan semakin kagum dengan Fauzana maupun Iyun. Orang akan kagum dengan Fauzana. Oh, ternyata ada ya seorang artis yang mencintai seorang anak desa seperti Iyun, seperti tukang ngarit yang hidupnya sederhana. Dan Iyun juga akan dipuji-puji, akan dikagum-kagumi oleh banyak orang dengan kesederhanaannya dan dengan karakternya gitu kan. Nah, cuman ini yang akan saya utarakan teman-teman. Cuman ketika hubungan mereka diumbar-umbar di medsos, ada risiko lain yang akan mereka terima. Karena begini teman-teman, dalam ilmu agama pun, dalam sisi ilmu agama pun itu dari banyak hadis juga itu banyak berbicara tentang ain teman-teman. Aku tadi itu dengar salah satu fitinya dari Habib Umar yang mengatakan kalau misalnya kita kita kagum dengan istri kita, kagum dengan keluarga kita kagum dengan kemewahan harta kita atau kebaikan orang-orang sekitar kita kemudian ya secara normal kita akan memuji kan. Nah, itu kalau pujian itu kalau tidak dibarengi dengan kata Masya Allah, itu ada terusannya kok Masya Allah apa gitu. Kalau tidak dibarengi dengan kata-kata Masya Allah dan seterusnya itu akan lebih banyak mudarat dan musibahnya teman-teman. Nah, inilah yang disebut insya Allah ya, ini yang disebut dengan pengaruh ain teman-teman. Nah, ini ketika Iyun dan Fauzana itu juga mengumbar-umbar hubungannya di medsos, banyak orang memuji tanpa ilmu, tanpa ilmu ini maksudnya tanpa ucapan Masya Allah, tanpa memuji Allah terlebih dahulu teman-teman. Itu resiko tertimpa ain itu teman-teman akan semakin gampang. Itu udah banyak contoh-contohnya. Kalau teman-teman mengikuti artis Jawa Timur, aku nggak mau sebut nama nanti dibilang ghibah juga, ada
artis Jawa Timur yang terkenal itu umbar-umbar hubungan di medsos, itu ujung-ujungnya nggak jadi teman-teman. Ada juga artis nasional dulu, artis sinetron, itu hubungannya diumbar-umbar akhirnya nggak jadi nikah. Ada juga artis nasional juga, pemain sinetron juga, artis nasional yang lainnya, pemain sinetron juga, pemain film juga, itu orang tahu semua tentang hubungan mereka, orang membicarakan hubungan mereka, tapi apa, nggak jadi teman-teman, nggak jadi nikah. Aku nggak tahu, wallahu a'lam ya, Allah yang mah tahu ya, itu kena ain atau enggak gitu. Nah itu resiko yang harus dihadapi ketika menurutku ya, ketika Iyun dan Fauzana itu mau membuka hubungannya di media sosial. Itu mungkin dia akan dapat ketenaran, dia akan lebih banyak dapat cuan, dia mungkin akan lebih gampang jual produk apapun. Tapi risiko besarnya itu terkena ain, dan bisa aja kalau mereka mau buka hubungannya di depan media sosial secara barbar lah istilahnya, secara masif, ya bisa jadi terkena ain dan nggak jadi. Makanya pilihan mereka untuk pilihan Mas Iyun dan Fauzana menutup hubungannya di medsos atau menjalankan hubungannya di balik layar, memprivasi seperti yang mereka lakukan di bulan 9 kalau nggak salah, di bulan 9 tahun lalu. Itu keputusan yang cukup tepat menurut saya teman-teman. Keputusan yang cukup tepat. Nah, ya karena yang seperti hal yang saya sebutkan tadi, ada risiko yang harus ditanggung ketika mereka terang-terangan dengan hubungan mereka di medsos. Aku nggak tahu apakah mereka berdua itu sadar juga akan hal ini. Tapi kayaknya sih kemungkinan sadar ya. Sadar akan hal bahayanya ain lah itu. Bahayanya resiko ain ya teman-teman. Ya. Oke, itu aja dulu konten saya hari ini. Untuk teman-teman yang mungkin ada inspirasi tema yang akan saya bahas, silahkan komen di bawah ya. Untuk salah kata hari ini saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.